menunjukkan hubungan Verrell Bramasta dan Fuji kini makin menunjukkan perkembangan manis. Tanpa gembar-gembor soal status, Verrell pun mulai bersikap layaknya seorang kekasih. Sebelum Fuji berangkat ke Tiongkok, Verrell yang dikenal super sibuk justru meluangkan waktu khusus bersamanya. Ia bahkan rela menjadi supir dadakan demi bisa menemani Fuji kemanapun selama masih ada waktu bersama. Menariknya, Haji Faisal ayah Fuji yang sebelumnya selalu bersikap netral terhadap Verrell, kini mulai menunjukkan rasa suka. Apakah ini pertanda Verrell pun sudah naik status sebagai calon menantu di mata Haji Faisal? Di sisi lain, Nimade Ayu Rahmawati nenek Verrell pun juga menyatakan kebahagiaannya. Ia pun terharu ketika melihat cucunya begitu bahagia saat bersama Fuji. Bahkan sudah akrab dengan Gala, keponakan dari Fuji. Apakah ini pertanda bahwa hubungan Verrell dan Fuji pun akan segera melangkah ke jenjang yang lebih serius? Pemirsa, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pertalian hati antara Verrell Bramasta dan Fuji makin menggulirkan kejutan serba manis. Baru hitungan hari yang lalu, Verrell pun menunjukkan sikapnya yang bucin, sering video call dan melaporkan kesibukan kerjanya saat harus berjauhan dengan Fuji. Dan pekan ini, mereka pun kembali memperlihatkan babak bucin yang membuat netizen pun semakin baper. Pasalnya, sebelum Fuji berangkat ke negeri Cina, Verrell yang biasanya super sibuk dengan agenda kerjanya sebagai anggota dewan berusaha untuk menyempatkan waktu agar bisa bersama Fuji. Tak heran, Verrell pun mengunggah fotonya berdua di mobil bersama Fuji, lengkap dengan tulisan seperti berikut ini. Pulang kerja biasanya istirahat, sekarang jadi driver dan tiktoker dulu. Hal ini pun menunjukkan sikap Verrell yang terlalu bucin dan ingin menghabiskan waktunya sebelum ditinggal Fuji selama seminggu. Hingga ia pun rela jadi supir dadakan yang siap mengantar dan menemani Fuji kemanapun. As the flowers, I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Kamu ke Cina ya? Oh, berapa kali juga dah? Siapa ya? Belum juga. Sikap Verrell yang tampak seperti seorang kekasih yang sedang bucin dan takut menjalani LDR dengan Fuji langsung memunculkan tanda tanya besar. Meski belum pernah secara terbuka mengumumkan status hubungan mereka, mungkinkah Verrell dan Fuji diam-diam telah meresmikan hubungan sebagai sepasang kekasih? Namun yang pasti, sejak dekat dengan Fuji, Verrell pun mengaku hidupnya menjadi lebih berwarna. Pengaruh baik apa yang ada, Kak? Bikin hidup lebih berwarna. Yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di-spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Ya, saat bersama Fuji, Verrell pun tak lagi banyak bicara kepada publik tentang perasaannya. Berbeda dari deretan para mantan sebelumnya. Begitu juga dengan Fuji. Berbeda dengan kisah cintanya yang dulu dengan mantannya yang selalu berusaha menunjukkan keseriusan dengan bertemu orang tuanya. Kini ketika bersama Verrell, Fuji pun memasang sikap yang lain. Benarkah Verrell pun adalah kriteria pria idaman Fuji? Sih punya pacar, tapi
Tapi kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau, cuman pengen aja, nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh, pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini, apa karena FOMO aja. Target aku 25, 25 lah. Tak jauh berbeda dari Fuji, sikap Haji Faisal ayah Fuji pun juga mulai berubah. Awalnya, ia pun bersikap netral terhadap Feral. Namun belakangan, Haji Faisal pun mulai berubah. Ia pun tak hanya memuji niat Feral yang ingin melindungi Fuji, tetapi juga menghargai sikap Feral yang dinilainya berbeda dari para mantan Fuji yang banyak berjanji ingin menikah tapi berakhir gagal. Feral pun dianggap lebih tenang, bicara sesuai kapasitas dan juga pengetahuannya. Apakah ini pertanda Feral pun telah naik status sebagai calon menantu di mata Haji Faisal? Tuanya ada temannya si Feral, teman anak saya mau melindungi anak saya. Ya saya selaku orang tuanya, ya terima kasih. Udah saya senang ya. Senang dan bangga lah saya kalau ada orang yang mau melindungi anak saya. Ya anak saya walaupun bagaimana dia kan anak, jadi masih muda, masih kecil menurut saya. Jadi ada orang melindungi, alhamdulillah saya. Ya sejauh ini seperti saya jawab tadi masih ya pertemanan biasa itu aja bagi saya, baru sejauh ini. Dan belum ada anak saya ngomong begini begitu, nggak ada anak saya. Itu bertanda bagi saya aman lah kayak gitu. Bagaimanapun juga tidak ada alasan kita untuk mengatakan dia tidak baik. Tidak ada alasan kita untuk tidak kagum sama dia kalau menurut saya. Kenapa? Public figure, pejabat, terus pintar, masih muda lagi. Ya kalau kita lihat selama ini dari apa yang dia sampaikan, dia berbicara sesuai dengan porsinya dia kalau bisa. Berarti cocok lah buat ini. Bidang dia ya. Jadi ada bagi saya hal yang kurang tepat. Kalau saya sejak dahulu saya sampaikan kan nggak begitu susah saya, kan nggak begitu sulit saya. Yang penting orangnya itu baik dan orangnya benar. Nah saya belum menemukan dia di luar itu. Itu kembalinya kepada yang kuasa. Berarti kembali lagi ke Fuji juga. Aksi bucin kini tengah mewarnai hari-hari Feral sejak Fuji pergi ke Cina untuk sementara waktu. Meski hanya beberapa hari saja ditinggal Fuji, Feral dikabarkan sering melakukan video call dengan Fuji. Sikap bucin Feral ini pun memunculkan kesaksian dari sang nenek Nimade Ayu Rahmawati yang mengaku bahagia ketika melihat cucunya selalu ceria sejak bersama Fuji. Kebahagiaan sang nenek pun makin lengkap karena Feral pun juga menunjukkan kedekatan tulusnya dengan Galaskai keponakan Fuji. Feral tuh mukanya happy, dia ikut happy. Jadi kelihatan sekali Feral tuh senang. Feral kan orangnya suka bekerja. Jadi kalau dia ada waktu dikit dia bisa jalan gitu sama Fuji. Ya itu kan suatu buat Niang membuat si Feral happy. Jadi Niang jadi ikut happy. Mamahnya, kita semua keluarga jadi happy. Itu Niang terharu banget. Niang, bener-bener nggak tahu. Niang sampai lihatnya aja, ya terharu. Feral kelihatan banget ya
sayang sama Gala gitu. Kelihatan Gala juga happy ya. Jadi itu nih yang surprise banget gitu. Jadi laki-laki itu harus bisa melindungi ibunya, pasangannya, nanti anaknya, ya itu jadi laki-laki harus begitu gitu, karena dia yang harus nomor satu melindungi. Tak hanya sang nenek, Vena Melinda, ibunda Pharrell, juga menunjukkan rasa bahagia atas hubungan Pharrell dan Fuji. Bahkan, Vena pun menggambarkan hubungan mereka bak alur drama Korea yang manis dan penuh dengan cinta. Mereka tuh kayak nonton drakor sih sebenarnya, karena sweet banget gitu. Artinya sweetnya tuh kita kayak nonton film yang lagi drama Korea yang romantis gitu. Dan aku tuh ngeliat Pharrell tuh beda, treatmentnya beda gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu perubahan bagi Pharrell sendiri untuk bagaimana caranya dia sebagai laki-laki dewasa menghargai calonnya dia. Kalau aku secara pribadi melihat Uti gitu ya, dia juga perempuan yang mandiri, juga keluarganya juga baik. Karena aku kan beberapa kali ketemu sama Opa Gala, ngobrol. Gongnya tuh hanya Pharrell yang tahu ya sama Uti. Kalau aku tuh kan sama siapapun ya mungkin masyarakat hanya bisa mendoakan yang terbaik. Baik ya, dan dia mandirinya itu loh. Aku kan pernah ke rumahnya, itu Gala udah diprogramin les ini, kemudian rumahnya rapi banget. Aku kan suka sama orang rapi ya. Terus kemudian pola pikir dia, tapi dia tuh termasuk yang punya prinsip ya. Jadi dia cerita ya di podcast aku kalau dapat mungkin pasangan hidup yang bisa jadi leader, jadi imam, ya dia akan ngikut gitu. Jadi dia bagus lah, meskipun perempuan alfa tapi tetap bisa menghargai dan tahu marwahnya dia gitu. Pernikahan tuh aku sih menyerahkan kepada Pharrell ya, karena Pharrell tuh udah pria dewasa. Jadi yang penting kalau buat aku nih sebagai ibu kandungnya, yang penting Pharrell itu harus dapat teman ibadah. Jadi istrinya tuh benar-benar teman sesurganya dia, bukan hanya di dunia, tapi di surganya Allah. Nah, caranya gimana? Ya hanya minta sama Allah. Bukan karena fisik, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi memang benar-benar dia diciptakan untuk Pharrell. Menjadi teman ibadah, teman sesurga, dan menjadikan Pharrell lebih istiqomah di jalan Allah. Sudah mulai terlihat mendapat restu dari nenek hingga orang tua masing-masing. Benarkah ini menjadi sinyal bahwa Pharrell dan Fuji akan segera menjadi satu keluarga dalam waktu dekat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan